Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Nah, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Semoga kita semua diberi kesehatan selama menjalani Ramadan tahun ini, walaupun berbeda. Pokoknya banyak yang sedih ya dengan keadaan seperti ini. Cuma bagaimana lagi? Semoga cepat-cepat kelar ya. Maksudnya masalah virus ini biar kita tuh bisa beraktivitas seperti dahulu lagi. Nah, jadi nggak tahu kenapa, mungkin karena gue lagi ngerasain hal yang sangat sedih kali ya. Jadi tiba-tiba aja gue pengen sharing-sharing pengalaman sedih di dunia pelangi seperti ini. Pengalaman pahit lah, beberapa pengalaman pahit yang gue rasain. Mungkin sebagian ada yang pernah gue ucap, cuma di sini gue bakal cerita yang lebih banyak. Maksudnya mengenai kejadian pahit atau kejadian yang bikin gue tuh agak trauma sih sampai sekarang. Jadi buat yang langsung yang baru gabung gitu, langsung aja di like, komen, dan subscribe biar kita saling kenal. Maaf ya kalau gue nggak ada bercanda-bercandaannya nanti Najil. Gue kepengen cerita serius soalnya, ya dengerin pakai handsfree kalau bisa. Nah jadi itu memang kan kita tuh namanya hidup pasti ada sedih, ada senang, ada bahagia, ada susah gitu ya. Jadi sama halnya seperti di dunia pelangi seperti itu, pasti juga ada lagi kisah-kisah pahit. Jadi di sini gue mau share-share ke kalian. Nggak tau kenapa gue dari semalam mellow banget, cengeng banget. Gue tuh orangnya cengeng. Jadi pengen aja cerita ke kalian. Nanti saling komentar aja ya, kali aja kalian mau nanya-nanya atau kalian juga pernah ngalamin kayak gitu. Kita mulai dari yang pertama. Kalau dibilang pengalaman pahit itu yang paling pahit yang pertama ya, yang gue first time jadi seperti ini tuh yang pas gue dinodai oleh Denny, bukan Denny Darko ya, Najil. Gue nggak bisa kalau nggak bercanda, maaf ya. Nah, jadi dia tuh orang pertama yang udah ya ngebuat gue seperti ini kayak gitu. Dan gue nggak bisa nyalahin dia juga, karena kita nggak pernah tahu ya jalannya seperti ini ternyata. Jadi intinya tuh dia orang pertama yang bikin gue kayak gini, dan gue sempet nyesel juga karena kenapa bisa masuk seperti ini. Tapi mau gimana lagi? Tapi itu jadi pengalaman yang paling gak bisa gue lupain sih, karena jatuhnya sih itu kan pertama ya. Jadi gak bakal bisa gue lupain seumur hidup gue. Dan kadang juga masih membekas, kadang masih kayak gak percaya gitu. Gue takut nangis. Nah jadi selanjutnya tuh kayak yang kalau kalian belum nonton, kalian nonton aja yang cerita cinta segitiga. Itu sampai sekarang nih gue belum bisa ngelupain masalah itu. Ini singkatnya ya gue rangkum. Jadi gue punya temen cewek dan temen cowok. Pada intinya tuh gue sama temen gue yang cewek ini tuh suka sama si itu orang gitu. Dan ternyata kenyataannya ya pahit, dua-duanya pahit. Jadi kayak yang ono nggak mengakui dirinya seperti gue, dan yang cewek juga kan ibaratnya jadi tahu dong kita tuh dulu sempat ada something. Jadi ya udah berakhir tragis gitu aja. Jadi kayak sampai sekarang tuh masih membekas aja sih lukanya. Jadi soalnya tuh cowok itu nggak mengakui maaf kalau dirinya itu GAY. Jadi kayak ya udahlah. Jadi beberapa nama itu masih membekas sih di hati gue tuh, kayak aduh. Kadang tuh gue suka mikir gitu ya, kapan gitu kayak gue bisa move dari sini gitu. Cuma susah sayang. Maaf ya, gue cuma pengen cerita-cerita aja. Tapi jangan dibully, jangan, apalagi tolong jangan bawa agama ya. Gue paling rentan. Agama, politik tuh paling sensitif kalau dalam tongkrongan atau dalam percakapan. Jadi ya udah, nggak usah. Kalau mau komen yang baik aja ya. Karena percuma kalian komen nggak bener juga sama YouTube-nya dihapus. Gue cuma butuh temen, gue butuh yang nguatin gue aja. Nah kenapa gue tiba-tiba mellow gini? Karena tuh gue sebetulnya nggak pengen cerita ya, cuma sering terjadi sih.
kayak gue tuh dapat kenalan nih, mungkin gue lebih dulu kali yang kenal, terus tiba-tiba jadiannya sama orang yang gue kenal, jadiannya sama orang yang gue kenal. Itu sering banget. Gue sih juga kadang gue minta saran sih sama kalian. Ada beberapa orang yang bilang katanya postingan gue tuh vulgar di sosmed. Makanya mungkin orang yang deketin gue tuh tujuannya untuk having fun aja, bukan untuk kayak pacaran kayak gitu. Terus gue harus gimana? Gue harus berhijab atau gue harus... Tapi memang gue orangnya suka kalah sih sama omongan orang. Jadi kayak gue cuma pengen jadi diri sendiri. Ya di saat gue sendiri ya, gue memang suka ngelakuin hal itu. Kayak gue banyak koleksi underwear, jadi kadang gue pengen pakai di pantai di Bali tapi belum sempat, doain aja. Jadi kayak gue ya emang suka begitu aja gitu, kayak pakai underwear, foto seksi gitu-gitu doang. Ya memang gue nggak bertujuan buat memancing orang tuh biar kayak ngechat atau kayak suka sama gue dari itu. Cuma memang sih resikonya tuh pasti orang ngeliatnya tuh ya cuma ngeliat, ya udah lo begitu postingan lo berarti lo tuh, ya maaf, anda mungkin kucing atau anda tuh mungkin kayak having fun gitu. Jadi banyak orang yang udah piktor gitu ya, pikiran kotor. Jadi kayak gue sih nggak masalah, cuma bingung juga sih lagi kayak orang tuh kayak ada yang bilang ke gue nggak suka sama orang yang postingannya kayak gitu-gitu. Misalkan gue lebih suka orang yang kalem misalkan gitu, dan orang itu belum ketemu gue. Jadi gue pernah dekat sama orang tapi dia tuh ngomong kayak gitu, dan gue tuh belum sama sekali ketemu dia, dan dia tuh belum tahu gue aslinya, ngobrol sama gue, sharing sama gue belum gitu. Jadi memang benar sih, udah banyak banget yang ngechat orang tuh dari luar gitu loh. Maksudnya kayak belum kenal tapi udah kayak nilai ini, oh dia begini ya, ya whatever sih. Jadi kayak itu urusan mereka sih gitu. Cuma kadang disayangkan aja sih, kalau bisa sih lo minimal ketemu ngobrol gitu ya kan. Tapi alhamdulillah sih kayak orang yang udah ketemu gue terus kayak konteksnya jadi temen pun nggak pernah berpikir seperti itu. Dia tahu gue, pokoknya yang tahu gue itu berarti ya temen gue gitu. Jadi kayak yang, oh Sabili suka begini postingannya Billy gitu, oh iya dia mah gitu. Tapi di saat udah ada pacar mah gue nggak kayak gitu ya, diturutin lah. Maksudnya kayak hapus yang ya hapus gitu, karena gue orangnya berkomitmen kayak gitu. Jadi kadang gue tuh dulu lucu banget sih, dulu gue masuk grup. Nah gue nggak nyebutin soalnya kan takutnya kan nonton gitu ya, jadi gue sih inisial aja ya. Jadi tuh dulu gue punya grup geng apa gitu ya. Nah jadi di situ posisinya gue baru masuk lah, belum lama, anak baru lah gue di situ. Nah akhirnya ada satu orang yang memang bagi gue sih cakep ya. Gue juga pun nggak munafik, kayak ngeliatnya tuh cakep lah, suka gitu. Dan ternyata tuh dia emang deketin gue gitu, deketin. Dan tapi gue nggak tahu ternyata tuh ada salah satu anak grup yang suka sama dia dari dulu gitu. Jadi kayak tuh kehadiran gue tuh seolah-olah tuh kayak benalu gitu buat mereka. Sampai-sampai gue dilabrak. Maksudnya gila, dilabrak boti najis. Katanya gini, Bill bisa gak lo gak deket-deket sama dia, karena gue tuh dari dulu suka sama dia, katanya gitu. Gue diem, ya kayak lo tanya sama dia, gue juga gak pacaran kayak gitu. Lo coba tanya sama dia kayak gitu. Di situ gue kayak gedek aja gitu, kayak ngerasa. Akhirnya gue gak jadian sama itu orang karena gue risih. Gue risih dengan orang itu yang ngelabrak gue itu. Jadi kayak udah males lagi sih bergrup-grup tuh gitu, ribet. Kita jadian sama sini ntar ini heboh ya kan, apalagi kalau posisi kayak gitu ada yang demen, aduh disindir-sindir ntar gue, aduh maaf ya gue tuh
nggak suka kalau hubungan gue tuh diatur-atur orang gitu, apalagi kalau pacaran sama segrup itu, aduh deh. Bye. Jadi videonya nggak bisa lama-lama, maaf banget ya, videonya segitu aja. Kebetulan ini juga gue lagi pengen pergi dulu. Pokoknya makasih banget yang masih stay di Guy Village. Pokoknya salam Najils.